Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Tim Basarnas Lampung melakukan pencarian 10 nelayan yang masih hilang korban perahu tenggelam di Laut Selat Sunda. Tempat wisata dan sarana olahraga di Lampung Barat kembali dibuka. Sayangnya, pengunjung masih abaikan protokol kesehatan. Cegah pemalsuan data zonasi, Dinas Pendidikan Lampung bentuk tim verifikasi faktual yang akan mendatangi rumah orang tua calon siswa baru. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung membentuk tim verifikasi faktual terkait indikasi dugaan pemalsuan dokumen data kependudukan calon peserta didik baru jalur zonasi tahun ajaran 2020-2021. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama stakeholder di kantor Dinas Pendidikan Lampung hari Sabtu lalu. Pekerjaan tim teknis tersebut dilakukan dengan mendatangi rumah calon siswa sebelum pengumuman penerimaan siswa baru. Verifikasi faktual data kependudukan siswa bagi calon siswa sekolah SMA dan sederajat tersebut melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Polri, dan juga pihak sekolah. Terdiri dari panitia penerimaan peserta didik baru sekolah, di sekolah, didampingi oleh unsur komite, didampingi oleh TNI Polri untuk melakukan verifikasi dengan mengharapkan atau meminta kehadiran lurah atau RT setempat. Pelaksanaan verifikasi berkas data kependudukan ini mendapatkan dukungan pihak DPRD Lampung. Pihak DPRD mendukung kebijakan pembentukan tim verifikasi faktual untuk menjawab persoalan dugaan pemalsuan data kependudukan yang dilakukan oknum orang tua calon siswa. Nah, persoalan ini kita urut satu persatu dan kita dari Komisi 5 itu mendukung dilakukannya verifikasi. Dibentuklah tim dan bahkan kita juga siap untuk ikut terlibat melakukan pengawasan. Ini bicaranya ini demi keadilan masyarakat gitu. Pihak Dinas Pendidikan Lampung menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang mencoba memalsukan data untuk penerimaan siswa dalam jalur zonasi. Sementara teknis penerimaan siswa baru dilaksanakan dengan 4 jalur, yakni jalur zonasi dengan kuota 50%, prestasi 30%, jalur afirmasi 15%, dan 5% untuk kuota jalur kepindahan orang tua. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Warga dan para pengendara yang melintasi akses jalan menuju gerbang tol Trans Sumatera Lambu-Kibang di wilayah Desa Cahyorandu, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Pluambon Barat, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah. Menurut warga, kerusakan jalan sepanjang lebih kurang 3 km tersebut sudah terjadi sejak 4 bulan lalu. Semua kendaraan yang melintasi jalan tersebut terlihat harus berhati-hati. Pasalnya, terdapat lubang-lubang dengan diameter hingga 2 meter dan kedalaman hingga lebih kurang 10 cm yang dapat membahayakan para pengendara. Jika tidak hati-hati, mobil khususnya truk dapat terguling. Para pengendara pun berharap ada perhatian hingga perbaikan dari pemerintah maupun pihak terkait. Hal itu supaya akses jalan tersebut tidak menghambat alur transportasi warga dan pengendara untuk menuju desa terdekat ataupun masuk jalan tol. Seperti ini, bagaimana menurut Bapak? Sangat menyusahkan, menghambat perjalanan. Mengurangi jarak tempuh nggak sih Pak? Sangat mengurangi. Biasanya kalau misalkan... Biasanya harus ditempuh 1 jam itu nyampe, sekarang 2 jam bisa.
Apa harapannya? Harapannya pemerintah segera perbaiki. Ya kendala Pak, Apa kendalanya Pak? ya pengaruhi mobil lah Pak. Gitu ya. Kemudian jarak tempuhnya terganggu nggak waktunya? Ya sedikit sih memang Pak, sekitar 3 kilo aja. Apa harapannya? Ya kalau ya supaya diperbaiki lah Pak, sama orang pas kita bagaimana. Perbaikan jalan tersebut diharapkan segera dilakukan supaya tidak semakin parah, apalagi jika memasuki musim penghujan di mana jalan menjadi semakin licin dan berbahaya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Di bawah pohon besar yang terletak di Jalan Sultan Agung Waihalim, Bandar Lampung inilah kakek Raden Intan sehari-hari hidup. Untuk tempat tinggalnya, kakek yang sudah berusia 102 tahun ini membuat rumah dari terpal plastik berukuran 2 x 3 meter yang didirikan di bawah pohon. Di dalamnya terdapat perabotan rumah, televisi, dan tempat tidur. Sementara untuk bertahan hidup sehari-hari, kakek Raden Intan yang mengaku asal dari Menggala, Tulang Bawang ini membuat usaha warung gerobak yang diletakkan di samping gubuknya. Kakek Raden Intan mengandalkan rezeki dari warga yang lewat di jalan ini karena tempat usahanya berada jauh dari kawasan pemukiman. Meski dagangannya sepi pembeli, namun kakek Raden Intan mengaku malu hidup mengemis. Adapun bantuan berupa makanan itu diberikan warga yang mendatanginya karena iba. Jangan itulah. Seratus kepada kadang bos. Dari pagi tadi 17.000. Mbak, kalau makan kita dari mana Mbak? Dikasih orang lewat. Tidak minta. Gak minta ya Mbak? Tidak, saya tidak mau minta. Menurut warga, sebelum tinggal di gubuk tak layak huni ini, sang kakek tinggal mengontrak di daerah kawasan Sukarame yang tak jauh dari lokasi yang ia tempati sekarang. Namun, bencana kebakaran membuatnya harus kehilangan segala harta bendanya, termasuk barang dagangannya. Bahkan setelah peristiwa kebakaran itu, kakek Raden Intan harus bertempat tinggal berpindah-pindah dengan membawa gubuk terpal plastik yang kini menjadi harta berharganya tersebut. Ya sebelum sini kan di bawah sana jual mainan. Sebelumnya. Terus sini sana. Misalnya kan dari sana juga belum beli poin itu kan. Beda sini juga beda-beda kan. Terus? lama sih Pak? Ya, tanya berapa lama di sini? 4 bulan katanya. Oh lebih. Lebih. Berapa lama Pak? Kakek Raden Intan kini tinggal sebatang kara. Dirinya merantau ke Bandar Lampung sekitar 10 tahun yang lalu sejak sang istri meninggal dunia. Meski hidup di bawah garis kemiskinan dan bertempat tinggal di gubuk tak layak ini, namun sang kakek tidak pernah mengandalkan pemberian dari pemerintah. Meski juga tak jarang aparat Pamong Praja acap kali mendatangi dan membongkar gubuknya ini. Namun sang kakek enggan untuk pergi dari lokasi gubuk tempat tinggalnya tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.